Salam sejahtera saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam dimensi iman Kristiani. Merenungkan pemahaman keluarga yang terus berlanjut kita mengerti. Supaya kita menemukan kebahagiaan. Pasti itu jadi kerinduan semua anak manusia, bukan? Nah, marilah kita memikirkan apa yang dikatakan di dalam nyanyian ziarah Salomo Mazmur 127. Namun sebelum kita lanjut bagian ini, kita berdoa. Kami bersyukur berterima kasih untuk waktu indah yang Tuhan berikan. Dan kami berdoa memohon supaya Tuhan tolong. Sehingga kami dimampukan untuk menjalankan hidup kami berkenan kepada Tuhan. Di dalamnya Tuhan dipermuliakan. Demi Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, kami memohon. Amin. Saudara, Mazmur 127 kita akan baca lengkap dan kita akan merenungkan di bagian yang kedua. Berkat Tuhan pangkal selamat nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau Tuhan bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kaum bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan bersusah payah. Sebab dia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak laki-laki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah, seperti anak-anak di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila dia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Saudara-saudaraku, kita sudah membicarakan tentang iman atau faith kita dengan properti. Kita juga sudah membicarakan faith dan security, bagaimana korelasinya itu. Nah, sekarang kita akan bicara faith dan ekonomi, supaya di dalam keluarga itu kita mempunyai perspektif tiap sudut dengan pas. Ayat yang kedua dikatakan menarik sekali. Sia-sialah kaum bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab dia, Tuhan itu memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Jangan salah paham supaya saudara tidur-tidur lalu besok bangun pagi dapat roti. Alkitab tidak sedang mengajar saudara untuk bermalas-malas. Sia-sialah kaum bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam adalah bagaimana ini bicara tentang activity for economy, kan begitu. Sehingga di dalam activity untuk ekonomi ini kita berjalan di dalam seluruh kegiatan kita. Pagi jalan terus sampai pada waktu malam. Nah, waktu kita kerja pakai pagi sampai malam itu, saudara. Maka di dalam seluruh yang kita lakukan tadi, energi kita kuras, kita tumpahkan, ya. Betul-betul kita jungkir balik untuk mencari sesuap nasi tadi itu. Tapi ternyata kerja dari pagi sampai jauh malam sia-sia. Ya. Meaningnya itu nggak dapat. Kenapa? Karena kamu melakukannya di luar Tuhan. Selalu kata kuncinya di luar Tuhan. Karena itu kenapa sia-sia bangun pagi dan duduk sampai jauh malam. Itulah yang dikerjakan tiap orang. Semua kita seringkali saya katakan bekerja. Bangun pagi, apalagi kalau kita agak tinggal di pinggir kota di daerah Jakarta ini. Lalu kerja ke Jakarta, ke pusat kota. Sudahlah, kita perlu 1,5 jam, 2 jam perjalanan kalau terlambat. Kalau mau cepat 1 jam, 1,5 jam, berarti kita mesti bangun pagi-pagi supaya sebelum kena macet, kan begitu. Sehingga kita bangun lebih awal, mungkin kita berangkat itu jam 5:30 atau jam 5 bahkan kadang-kadang. Karena kalau lewat dari jamnya nanti udah bisa jadi urusan 1 jam jadi 2 jam. Sehingga kita tiba di kantor lebih awal, ya tunggu saja, mendingan itu, kan begitu. Lakukan apa yang bisa dilakukan di kantor. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dikatakan orang yang kerja dari pagi begitu letihnya sampai kemudian malam pulang sama. Pulang kantor yang nggak bisa dihindari. Nggak bisa pulang lebih dulu. Akibatnya kita bersesak ria untuk sampai ke rumah. Letih, capek luar biasa. Lalu besok sudah mesti beraktivitas lagi. Begitulah kita mengerjakannya terus-menerus. Tubuh kita penat. Sampai hari libur pun kita nggak tahu lagi mau mengisinya dengan apa kecuali tertidur dengan pulasnya. Karena ini rasanya balas dendam untuk bisa mengembalikan energi.
Atau mungkin kita juga selalu tidur awal karena berangkat kerja, pulang kerja langsung tidur. Artinya rutinitas hidup kita tuh betul-betul mengerikan begitu ya. Pulang paling sebentar, sejam 2 jam ngobrol anak, tidur lagi. Udah terus begitu terus. Itu pun kalau sempat ngobrol istilahnya. Kejar lagi tidur supaya besok pagi bisa lagi jalan. Akhirnya kita pergi, anak enggak kelihatan. Kita pulang, kadang anak sudah tidur. Kalaupun ketemu paling 1-2 jam. Sehingga Sabtu Minggu betul-betul dimanfaatkan. Tapi seperti yang tadi, anak pengen jalan bisa jadi kita capek badan. Waduh. Kegiatan yang terus menerus, saudara. Untuk apa? Kita mencari untuk sesuap nasi. Kita bekerja untuk sepotong roti. Untuk apa? Supaya anak-anak di rumah makan, istri makan. Maka perjuangan ini menjadi sebuah perjuangan yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan ini. Ini menjadi sebuah perjuangan yang dimiliki oleh semua orang yang memang berjuang untuk sepotong roti tadi. Mereka berlomba satu dengan yang lainnya. Beradu cepat. Karena tidak mudah. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Semua orang ada di tempat yang sama. Bekerja betapa letihnya. Apalagi dengan situasi belakangan ini. Ya. Pendapatan kalau kita bilang naik 5%, pengeluaran kos-kos kita karena barang ini itu semua bisa jadi naik sudah 40-50%. Dulu saya pikir-pikir kerja, ya, waktu saya masih kerja, kumpul-kumpul uang, ya, masih bisa beli rumah yang namanya di daerah Jakarta. Tetapi sekarang besaran gaji yang naik kalah cepatnya dengan naiknya harga rumah. Sehingga gaji yang sebetulnya secara teoritis cukup lumayan besar begitu ya, menjadi tidak berarti terhadap kenaikan harga tadi. Lalu mesti kerja gimana lagi nih? Wah, ini pertanyaan yang serius, saudara. Maka semua orang berpacu dan kejar-kejaran untuk melakukan apa yang menjadi kerinduan dan menggapai apa yang dicita-citakan. Nah, ini menjadi tidak sederhana. Sehingga tiap orang bertanding dalam hidupnya itu, berkelahi dalam hidupnya itu. Bagaimana dia bisa memenangkan kompetisi itu? Supaya dia bisa mendapatkan apa yang menjadi kerinduannya, apa yang menjadi kesukaannya, apa yang menjadi kebutuhannya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Disinilah orang bertanding, disinilah orang bertarung, disinilah orang berkelahi dalam kehidupan itu. Melawan kekerasan kehidupan, berkeringat untuk mencari sesuap roti tadi. Belum lagi, ini energi yang habis satu persatu, capek luar biasa, tidak lagi ada waktu di rumah yang berkualitas. Kadang-kadang sudah sisa-sisa capek begitu ya. Belum lagi kompetisi yang ada di dalamnya. Satu roti mungkin diributkan 5 orang, besok 10 orang, besok 20 orang. Sehingga kompetisi ini pun membuat lagi satu bagian yang begitu luar biasa. Energi yang terkuras, kompetisi yang menegangkan. Kadang-kadang energi sudah habis. Kita kalah di dalam kompetisi. Sehingga perebutan rezeki tadi menjadi sesuatu yang bergerak dalam kehidupan tanpa pernah kita bisa keluar dari sana. Saudara-saudara, inilah yang patut untuk kita pikirkan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa menjalani hari-hari kita supaya betul-betul activity kita di dalam koneksi dengan ekonomi kita menjadi bagian yang solid, saudaraku. Jangan sampai activity itu justru mengorbankan keluarga. Anak-anak yang kehilangan ayah atau ibunya karena dua-duanya bekerja. Sehingga sebetulnya praktis hidupnya itu amat sangat dekat dengan babysitternya. Tidakkah itu menyedihkan kalau itu yang terjadi? Padahal kegairahan kita bagaimana anak-anak ini bertumbuh dalam kebenaran. Bagaimana anak ini bertumbuh dalam kecukupan kasih sayang. Nah, jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus.
Activity dan ekonomi harus menjadi bagian yang bergulir dalam kehidupan kita untuk kita bisa mencapai apa yang menjadi kerinduan dan keharapan kita. Oleh karena itu, kalau kau bangun pagi, duduk sampai malam artinya beraktivitas. Supaya aktivitimu ini punya nilai. Jangan pernah melakukan itu tanpa Tuhan. Karena apa? Tuhan adalah sumber rezeki. Rezeki ada di tangannya. Dia yang memberi, dia yang bisa mengambil. Kita hanya mencari apa yang diberikannya. Secara common grace, secara anugerah umum. Orang yang rajin akan diberinya kecerdasan. Orang yang kerja keras akan diberinya rezeki. Siapapun itu. Maka dalam hidup ini tidak bisa hidup hanya beriman. Ya, berdoa, ora terus, tapi laboranya nggak ada. Kita hidup mesti ora et labora, berdoa dan bekerja. Maka barulah kita bisa mendapatkan sepotong roti. Tapi jangan lupa, roti yang kita cari bersusah payah tadi itu. Pada waktu kita tidur Tuhan sudah menyediakannya. Maka dikatakan roti disediakan pada waktu kita tidur. Nah, ini artinya lagi-lagi, bukan saudara bangun tidur, buka kulkas lalu ambil roti yang Tuhan sudah kirim tadi malam. Kita tidak lagi hidup pada era di mana orang Israel keluar dari padang gurun, kan begitu ya. Sehingga tiap pagi di depan tenda mereka sudah ada mana. Saudara jangan buka pintu rumah lalu harap di depan pintumu ada mana. Kalaupun ada situ dari makan tikus itu tadi malam ya. Bukan itu maksudnya. Mana adalah Tuhan berikan pada orang Israel, begitu juga roti Tuhan berikan pada kita di kehidupan kita. Tetapi sama seperti orang Israel pergi keluar dan memungut mana, begitulah kita keluar dan memungut roti di tempat kerja kita. Jadi ke tempat kerja kita lah kita pergi dan kita bekerja dengan cara yang bertanggung jawab mengikuti peraturan yang ada. Kita berkarya dengan maksimal yang bisa kita gapai sehingga kita bisa menikmati roti upah keringat kita. Roti itu enak, tidak enak, enak banget, itu tergantung pada keringat yang kita keluarkan. Karena itu orang-orang Kristen dituntut untuk bekerja secara sungguh-sungguh untuk mengambil roti rezeki yang Tuhan sudah sediakan baginya. Tetapi jangan pernah bekerja dengan jerih payah yang luar biasa tanpa Tuhan di dalamnya. Karena kalaupun kau memperoleh roti yang tadi itu tidak enak atau sangat enak, ini kau dapatkan pun yang sangat enak. Kemampuan menikmati, kemampuan menjalani dengan rasa syukur itu pun beda orang takut Tuhan sama tidak takut Tuhan. Roti enak membuat orang yang tidak takut Tuhan itu menjadi besar kepala, sombong dan rasa dirinya hebat. Sehingga dia dapat roti yang enak satu sisi tapi rusak hidupnya di lain sisi. Tapi mereka yang takut akan Tuhan itu, mereka mendapatkan roti enak justru memperdalam dan memperteguh rasa syukur mereka kepada Tuhan. Membuat mereka makin dekat dengan Tuhan itu. Dan mereka menikmati utuh kedekatan itu karena bilang Tuhan terima kasih untuk roti ini. Sehingga keringat yang kukeluarkan, energi yang kutumpahkan bernilai tinggi. Saudaraku yang kekasih. Disitulah hidup orang percaya yang bersungguh-sungguh itu. Sehingga dia betul-betul ora et labora. Bekerja dan berdoa. Nah, bekerja dan berdoa tidak sama dengan mau pergi kerja saudara doa. Lalu saudara kerja. Pulang nanti doa lagi. Ini bukan kegiatan ritual itu. Bukan kuantitas itu. Tetapi kualitas. Bagaimana maksudnya Pak? Ora et labora, berdoa dan bekerja adalah ketika engkau berdoa untuk pekerjaanmu. Bukan supaya benar dan seterusnya. Lalu kau pergi kerja. Pertanyaannya waktu kamu kerja benar apa enggak? Banyak orang berdoa kerjanya bengkok. Lah apa korelasi doa kita dengan kerja kita? Yang terjadi kita berdoa sebetulnya basa-basi. Dalam cara kerja kita langgar doa kita itu. Kita tabrak doa kita itu. Jadi berdoa itu telah membuat kita berdosa. Karena waktu kita melakukan dalam eksekusi kerja kita itu kacau balau. Tapi ora et labora, doa dan kerja itu lah engkau berdoa lalu kau wujudkan doamu itu dalam cara kerjamu. Sehingga saya suka ketika Martin Luther pernah mengatakan, Bapak reformator kita, ketika kau berdoa, kau sedang bekerja. Wah, itu menarik sekali tuh. Ketika kau bekerja, kau sedang berdoa. Maka kalau ketika kau berdoa apa bekerja, kau sedang berdoa, artinya kalau kerjaanmu baik, itu cuma menandakan
engkau pendoa yang baik. Kalau kerjamu tidak baik, itu cuma menandakan engkau bukan pendoa yang baik. Jadi bukan doa sebagai mantra di awal sama di akhir kerja. Tapi doa memohon kekuatan untuk menjalankan misi ilahi dalam pekerjaan. Kerja sesuai kehendak Tuhan. Sehingga kerjaan itu menjadi kesaksian. Jadi aktiviti kita tadi tidak sia-sia. Aktiviti kita tadi menjadi aktiviti yang bernilai tinggi. Yang memberikan sumbangsi dalam membangun ekonomi yang kita perlukan dalam hidup kita. Sehingga ekonomi itu tadi menjadi sesuatu yang membuat kita tidak mati kelaparan. Tidak menjadi perengek, tidak menjadi peminta-minta. Tapi hidup dalam keteguhan, kepuasan, kasih Allah. Jadi lakoni. Kebenaran, kejujuran harus jadi warnanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Orang bisa mencuri tidak dalam kerjaannya. Bisa. Bisa menipu? Bisa. Dan karena bekerja berdusta dan menipu itu bisa dapat rezeki banyak? Bisa. Kalau gitu begitu aja hidup kita. Silakan, Tuhan akan jadi lawanmu. Lalu kalau begitu gimana? Jangan pernah seperti itu. Lakukan kehendak Tuhan. Nah, ini yang menjadi perlu. Sehingga dengan demikian kita berpikir secara utuh, secara sungguh-sungguh bagaimana hidup menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana kita bisa melakukan apa yang Dia mau. Sehingga hidup kita hidup berkenan kepada Tuhan itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang seharusnya kita pikirkan, kita renungkan dalam hidup kita tiap hari. Bagaimana kita menjalani hari-hari kerja kita. Rezeki kalau Tuhan beri pada kita, siapa yang bisa mencurinya? Gak ada. Tapi kalau Tuhan tidak beri, kemana kita pergi mencarinya? Juga tidak ada. Karena kalau kita menemukannya, kita tidak akan pernah mampu menikmatinya. Jadi ora et labora, berdoa dan bekerja. Dan ketika kau bekerja, sejatinya kau sedang berdoa. Artinya dalam pekerjaanmu, nampaklah nilai doamu. Saudara pergi berdoa semalam-malaman. Nah, kita suka bilang doa semalam suntuk. Bagus sekali. Tapi waktu pergi kerja, Anda membuat orang lain suntuk melihatnya. Aneh sekali. Anda tim doa, bagus sekali. Tapi sebagai tim doa, dalam bekerja Anda jadi batu sandungan. Aneh sekali. Seharusnya doa yang secara kuantitas banyak karena Anda tim doa, doa yang secara kuantitas banyak karena doanya semalam-malaman akan muncul dalam perilaku kehidupan karya bakti yang luar biasa. Akan muncul dalam perilaku yang teruji dan terpuji. Itu bukan, di situ bukan. Nah inilah saya pikir yang perlu menjadi pergumulan kita sebagai orang percaya, bagaimana kita memainkan peran kita. Supaya betul-betul kita bangun pagi-pagi, duduk-duduk sampai jauh malam, artinya bekerja, berkeringat. Tetapi kerja kita, keringat kita memberikan nilai yang luar biasa. Ekonomi, roti yang bisa kita bawa pulang ke rumah dinikmati anak istri. Dan mereka menikmati dalam rasa sukacita yang penuh karena. Yang dibawa pulang adalah rezeki ilahi. Wah. Jangan bawa pulang hasil rampokan ke rumahmu. Makannya nggak nyaman, saudara. Dia bisa menimbulkan kekisruan, kekacauan dalam kehidupan. Bawalah pulang ke rumahmu berkat Allah yang diberikan kepada kita. Ya menjadi kenikmatan yang luar biasa. Saya pikir ini perlu menjadi pemikiran serius kita sebagai orang percaya, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita memikirkan faith and economy yang di dalamnya ada activity. Yang seharusnya membawa kita makin hari makin dekat dengan Tuhan. Dan kita juga terlatih menguji diri. Yuk sebagai tenaga kerja, yuk sebagai pekerja. Progresnya itu kelihatan gak ya? Saya pikir kalau orang kerja mesti bisa ngukur dirinya. Dia makin maju apa enggak? Entah itu di dalam relationship-nya makin baik atau tidak. Di dalam karyanya makin terpuja atau tidak. Ini perlu. Kita coba menggarap beberapa aspek. Kita bikin sekolah di Kalimantan. Bagaimana sekolah ini bermutu? Kita terus berpikir dan merumuskannya. Saya bersyukur progresnya itu sangat luar biasa.
menuju titik yang mungkin kita gapai dan yang tertinggi. Pelayanan kita lewat Yayasan Pama, media, televisi, online, dan segala macam. Kita terus berkelahi dengan mutu. Sehingga kadang-kadang uang operasional kita tersendat-sendat, tidak selalu cukup. Ada limitasi-limitasi, tapi kita terus menggarap dan selalu ada yang Tuhan beri. Maka kita bisa melihat di situ. Keringat yang kita ada tumpahkan itu, kerjaan yang kita lakukan itu, penyertaan Tuhan itu sangat berasa, saudara. Ya, sangat berasa. Sebagai pelaku yang menggarap urusan pelayanan keluar uang, saya melihat bagaimana Tuhan mengaturnya. Banyak hal kadang-kadang di luar planning yang tidak terduga, datang tiba tepat pada waktunya. Banyak juga hal yang sudah masuk planning kita, rencana kerja, tapi mendadak harus berubah. Kita nggak bisa apa-apa. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, merenungkan bagian ini menjadi sangat penting bagi kita. Bagaimana kita menjalani hari-hari hidup kita supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Ini menjadi penting bagi kita. Bagaimana kita bertanding dalam kehidupan kita sehingga hidup kita itu berkenan kepadanya, menyenangkan hatinya. Camkanlah, renungkanlah, pikirkanlah, jalanilah. Sehingga hidup itu menjadi hidup yang luar biasa, hidup yang memuliakan namanya, hidup yang menyenangkan hatinya. Kita harus punya. Kita harus ada. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, activity yang berkeringat tinggi, berkeringat banyak, tumpahkan energi yang habis-habisan. Kalau membawa roti tapi tak pernah mampu kita nikmati, lalu untuk apa lagi? Jangan sampai roti yang kau bawa pulang ke rumahmu menjadi benih keributan. Waduh, itu lebih ngeri lagi ya. Ada banyak orang ketika mereka susah, malah mereka nikmat luar biasa. Waktu mereka mulai agak kaya, mereka sudah mulai masalah. Kaya banget, masalah besar. Karena ternyata waktu mereka kerja rezeki kecil itu, artinya besarnya itu tidak seberapa, dikerjakan dengan kejujuran, takut Tuhan. Waktu makin besar, ya masih jujur, tapi sudah mulai abai bertuhan. Waktu besar sekali, sudah nggak bertuhan lagi. Ditambah pula lagi, hasil itu sudah jadi bisa tidak jujur. Makin jauhlah dari Tuhan. Kita kan bisa lihat pola hidup keluarga kita itu. Ekonomi naik ya, rumah tambah loh. Ya, income tambah loh. Gaya hidup naik. Tapi kualitas hidup turun, ambruk. Hati-hati. Kita patut memikirkan itu, kita patut memahami itu supaya jangan sampai kita salah. Hati-hati. Betapa sia-sianya bangun pagi, duduk sampai jauh malam, beraktivitas, mencari roti dengan susah payah. Berpikir usaha itu luar biasa, tapi ternyata terpuruk juga. Padahal Tuhan menolong orang yang dikasihinya, memberi mereka rezeki, roti secukupnya, untuk mereka bisa nikmati di kehidupannya. Kemana kaki kita melangkah, bagaimana seharusnya kita hidup. Nah, saya pikir inilah yang menjadi penting dipikirkan oleh orang-orang Kristen, bukan? Sehingga menemukan kehidupan yang indah, iman dan aktiviti sehari-hari, iman dan ekonomi harus mempunyai korelasi yang ketat. Maka iman akan membawa kita ke arah yang pas, yang sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan ini. Sehingga kita tidak salah dalam melangkah. Saya pikir ini yang menjadi perlu dalam hidup hari-hari kita sebagai orang percaya, saudaraku. Inilah yang mesti kita jalani. Inilah yang mesti kita syukuri. Sehingga hidup itu sungguh-sungguh menjadi hidup yang menyenangkan hatinya. Hidup kita sungguh-sungguh menjadi hidup yang bergaul akrab dengan Dia. Maka kalau hidup itu seperti itu dan kita jalani begitu, ya indahlah, bahagialah kita. Biarlah ini menjadi pemikiran perenungan kita. Sehingga kita yang bekerja ini, yang tiap hari berkeringat ini, entah suami sendiri atau suami istri berdua demi rumah tangga. Takutlah akan Tuhan, hiduplah di dalam Tuhan. Memohonlah kepada Tuhan supaya jangan sia-sia energi yang keluar.
tetapi menjadi energi yang berarti memberi bahagia dalam kehidupan ini. Selamat ora et labora, berdoa dan bekerja supaya kerjamu doamu tampak dalam kerjamu, karena pekerjaanmu adalah doamu. Tunjukkan kerja yang bermutu. Tuhan menolong. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur berterima kasih untuk firman hidup. Terus ajar kami di dalam bekerja supaya mewujudkan sikap iman yang sejati. Tak hanya berhenti dalam doa lalu bangga dalam aktivitas doa kami, tapi tidak pernah berkualitas dalam kerja kami. Itu sudah menjadi bantahan tersendiri. Tuhan, biarlah kami mengambil roti dengan cara bertanggung jawab rezeki yang Kau beri pada kami. Terpujilah Engkau sumber berkat. Amin. Tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanku tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri.